Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi tentang pola bilangan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Temelisa. Kepada Temelisa dipersilakan. Terima kasih, Teh Apri. Yang pertama ada pengertian. Pola bilangan merupakan suatu susunan yang terdiri dari bilangan-bilangan teratur dan membentuk suatu pola tersendiri. Pola bilangan pada matematika memiliki beberapa jenis atau macamnya. Macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah susunan yang dimulai dari bilangan 1 sampai tak terhingga, tapi ganjil. Contoh bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Rumusnya, UN sama dengan 2N min 1. N adalah bilangan asli atau urutan bilangan yang ingin dicari. Contoh soalnya, suku ke-20 dari pola bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, sampai titik-titik adalah jawab. Menggunakan rumus UN sama dengan 2N min 1. Karena yang dicari suku ke-20, jadi U20 sama dengan 2 kali 20 min 1. U20 sama dengan 39. Jadi suku ke-20 dari pola bilangan ganjil tersebut adalah 39. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap merupakan pola bilangan yang terbentuk oleh bilangan genap. Contoh pola bilangan ini adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Rumusnya UN sama dengan 2N. N adalah bilangan asli atau urutan bilangan yang ingin dicari. Contoh soal, suku ke-18 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 adalah jawab. Menggunakan rumus UN sama dengan 2N. U18 sama dengan 2 kali 18. U18 sama dengan 36. Jadi suku ke-18 dari pola bilangan genap tersebut adalah 36. Nah, selanjutnya ada pola bilangan persegi. Pola persegi adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan yang akan membentuk susunan pola persegi. Jika dijabarkan dalam bentuk gambar, akan menjadi seperti berikut. Rumusnya 1, 4, 9, dan 16. Rumusnya UN sama dengan N kuadrat. Contoh soal, tentukan pola suku bilangan persegi ke-15. Jawabnya menggunakan rumus yang tadi, UN sama dengan N kuadrat. Karena yang dicari suku bilangan ke-15, jadi U15 sama dengan 15 kuadrat. U15 sama dengan 225. Jadi suku bilangan pola persegi ke-15 adalah 225. Yang selanjutnya ada pola bilangan persegi panjang. Pola persegi panjang adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan yang akan membentuk susunan pola persegi panjang. Jika dijabarkan dalam bentuk gambar akan menjadi seperti berikut. 2, 6, 12, dan seterusnya. Rumusnya UN sama dengan N kurung buka N tambah 1 kurung tutup. Contoh soalnya, tentukan pola bilangan persegi panjang ke-17. Jawab menggunakan rumus tadi, UN sama dengan N kali N plus 1. U17 sama dengan 17 kali 17 tambah 1. U17 sama dengan 17 kali 18. U17 sama dengan 306. Jadi suku bilangan pola persegi panjang ke-17 adalah 306. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michelle.
Baik, terima kasih Teh Melisa. Di sini ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa bilangan yang akan membentuk susunan pola segitiga. Jika dijabarkan dalam bentuk gambar akan menjadi seperti berikut. Jadi di sini ada susunan bola yang berbentuk segitiga. Dari susunan bola tersebut bisa dirumuskan dengan UN sama dengan N dalam kurung N ditambah 1 dibagi dengan 2. Di sini ada juga contoh soalnya, yaitu tentukan pola suku bilangan segitiga ke 22. Jadi N ini kita cari suku bilangan ke 22. N-nya kita ganti menjadi 22, yaitu U 22 sama dengan 22 dikali dengan 22 ditambah 1 dibagi 2. U22 sama dengan 22 dikali dengan 23 dibagi 2, maka diperoleh hasil U22 sama dengan 253. Jadi, suku bilangan segitiga ke-22 adalah 253. Lalu ada pola bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci adalah susunan bilangan yang berawal 0 dan 1. Kemudian, angka berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan kedua bilangan sebelumnya secara berturut-turut. Contoh bilangannya, karena diawali dengan 0 dan 1, di sini ada 0, 1 ditambah jadi 1, 1 ditambah 1 jadi 2, dan begitu seterusnya. Nah, dari pola ini bisa dirumuskan seperti UN sama dengan dalam kurung N dikurang dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurangi dengan 2. Jika kita ilustrasikan dalam gambar, bisa diperoleh seperti gambar yang di sebelah kanan. Jadi berbentuk segitiga dengan setiap ujung awal dan akhirnya diawali dan diakhiri dengan angka 1. Lalu ada pola bilangan Pascal. Bilangan Pascal ditemukan oleh seorang penemu berkebangsaan Prancis bernama Blaise Pascal, sehingga namanya menjadi bilangan Pascal karena berasal dari namanya yaitu Pascal. Bilangan ini dibentuk oleh aturan geometri yang memuat susunan koefisien binomial yang berbentuk segitiga. Sepasang angka yang baris yang sama menghasilkan angka pada baris berikutnya. Seperti ini ilustrasinya. Jadi di ujung paling atas adalah 1, lalu diikuti dengan 1 setiap ujung barisnya, maka ditemukan pola rumus UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi dengan 1. Selanjutnya, sini ada contoh soal. Yang pertama, tentukan pola suku bilangan Pascal ke-15. Jadi yang ditanya adalah suku pola bilangan yang ke-15, maka N kita ganti menjadi 15. 15 sama dengan 2 pangkat 15 dikurangi dengan 1. Sama dengan 2 pangkat 14 menghasilkan 16.384. Jadi suku bilangan pola Pascal ke-15 adalah 16.384. Yang kedua, pada segitiga Pascal, tentukan pola bilangan dan jumlah bilangan pada baris ke-6. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa baris, yaitu baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, sampai baris ke-6. Jadi pola bilangan segitiga Pascal pada baris ke-6 itu ada 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Selanjutnya, ada cara menentukan pola bilangan dan suku bilangan jika belum diketahui polanya. Pertanyaannya, tentukan dua suku berikutnya dari barisan 5, 10, 16, 23. Nah, cara penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan selisih dari setiap bilangan dan temukan polanya. Pada barisan tersebut, selisih dari U1 yaitu 5 dan U2 adalah 10. Maka selisihnya terdapat 5. Selisih U3 dan U2 adalah 6. Selisih U4 dan U3 adalah 7. Lalu, setelah menentukan selisih, kita melakukan operasi yang sama dengan operasi dengan pola yang sudah ditemukan. Jadi sini polanya ada ditambah dengan 1, yang pertama 5, 6, 7, lalu ditambah dengan 8 dan 9. Maka jawaban dari soal tersebut adalah 31 dan 40. Selanjutnya akan dipaparkan oleh kami. Terima kasih, Michelle. Lalu selanjutnya,
Lalu selanjutnya saya akan membahas latihan soal. Yang pertama itu dari pola bilangan persegi yang terdiri atas barisan bilangan 1, 2, 9, 16, 25. Hitunglah suku pola bilangan ke-16 dalam pola bilangan persegi. Untuk pembahasannya itu, karena yang ditanya ke-16, maka N sama dengan 16, maka dimasukkan rumusnya UN sama dengan N kuadrat, U16 sama dengan 16 kuadrat, U16 sama dengan 256. Jadi suku ke-16 pada pola bilangan persegi itu adalah 256. Lalu untuk latihan soal kedua, itu kan ada angka tuh 13, 12, 5, 20. Lalu di lingkaran kedua ada 17, 20, 5, 8. Lalu di lingkaran ketiga ada 15, 17, 10, dan X. Yang ditanya nilai X. Maka bisa dicari dengan cara, karena kita setiap lingkarannya itu berjumlah 50, maka nilai X pada lingkaran ketiga, berarti untuk lingkaran ketiga itu harus berjumlah 50 juga. Jadi 15 tambah 10 tambah X tambah 17 sama dengan 50, itu bakal menghasilkan 42 plus X sama dengan 50, dan X-nya 8. Jadi bilangan X-nya itu 8. Lalu ada latihan soal berikutnya, itu ada barisan X 12, 2, 8, minus 2, 4, dan Y. Nilai yang tepat untuk menggantikan X dan Y adalah, karena ini barisan ini ya, jadi dicari dulu selisihnya dari baris 1 ke baris 2 gitu. Nah, maka yang ditemukan X-nya itu sama dengan 6, Y-nya itu sama dengan minus 6. Dengan syarat perubahan selisihnya harus sesuai dengan apa yang sudah ada. Tidak boleh berbeda. Lalu ada latihan soal keempat, itu ada bilangan, ada barisan 1, 3, 6, 5, 15, 14, dan seterusnya. Jadi nilai setelah 14, jadi kita harus menentukan polanya dulu yang pertama. Jadi kalau 1 ke 3 itu dikali 3, kalau 3 ke 2 itu dikurang 1, 2 ke 6 dikali 3, 6 ke 5 minus 1, dan seterusnya. Berarti karena polanya itu kali 3 dan minus 1, maka 14 itu harus dikali 3. Jadi akan menghasilkan 42. Jadi nilai setelah angka 14 itu adalah 42. Lalu ada latihan soal kelima. Di situ ada segitiga ya, ada 8, 9, 11, lalu di tengahnya itu 83. Lalu di segitiga kedua itu ada 5, 6, 8, di tengahnya itu yang dicari. Maka nilai X-nya itu, karena 83 merupakan hasil operasi aritmatika dari bilangan yang ada di sekitar segitiga pertama, dengan menggunakan cara trial and error, maka diperoleh 83 itu diperolehnya dari 8 kali 9 ditambah 11. Karena 8 kali 9 72, lalu ditambah 11 yaitu 83. Maka pada segitiga kedua itu berlaku juga cara yang pertama untuk mencari X. Jadi kayak 5 kali 6 ditambah 8. Untuk 5 kali 6-nya itu 30 ditambah 8 jadi 38. Jadi untuk nilai X pada segitiga kedua adalah 38. Ini untuk rumus ini atau cara ini tidak berlaku untuk semua segitiga, karena ini hanya menggunakan cara trial and error, di mana cuma berlaku pada soal ini aja. Sudah, sekian sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.